Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di samping nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang menunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Muthaharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAI Luar Sekolah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lainnya. Hadirin yang berbahagia, makna ikhlas dalam hidup adalah salah satu perbuatan yang dijadikan kebiasaan baik bagi seluruh manusia. Terlelap dari itu semua, memang yang namanya ikhlas itu sangat mudah diucapkan. Akan tetapi, kata ini sangat sulit untuk dilakukan, karena harus benar-benar dari hati serta niat seseorang. Maka dari itulah, jangan melihat dari katanya saja, namun pahami maknanya juga. Karena faktanya, bahwa segala sesuatu yang sering dilakukan kebanyakan orang hanyalah memahami makna ikhlas dalam hidup hanya sebatas karena ingin dilihat oleh orang lain, sehingga hal ini menimbulkan riya. Jadi, ikhlas menurut filosofinya adalah bersih dari hati yang kotor, tulus, dan ikhlas dalam bekerja maupun dalam melakukan sesuatu tanpa pamrih, sekaligus tanpa mengharapkan apapun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Tuhan alam semesta. Ikhlas sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi di akhir nanti di hadapan Allah. Ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau, ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke dalam neraka. Nah, cerita di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita
yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterimanya. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amal yang ada di sisi Allah. Kemudian, adapun cara menggapai keikhlasan yaitu pertama, berdoa kepada Allah. Berdoalah dengan doa agar kita diberikan keikhlasan. Seperti doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Yang artinya, wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian, yang kedua, jauhi rasa ingin dipuji. Inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang kita meniatkan ibadah agar mendapat pujian manusia. Kemudian yang ketiga, sembunyikanlah amal, karena dengan menyembunyikan amal, maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.